Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Susum bertanya, hanya ada kita bertiga yang tersisa, dan masih ada yang mau memperkerjakan kita. Siapa komisarisnya? Itu adalah seorang putri dari perusahaan perdagangan global Timur Tengah yang mempekerjakan kami secara pribadi. Dan salah satu pembayarannya adalah informasi tentang tikus tanah 4 tahun yang lalu. Kita akan bicarakan sisanya besok. Orang besar, kau keluar dulu. Itu ngomong ke cowok ini ya. Yaudah, kalian bersenang-senang lah. Terus cowoknya pergi. Dia berkata, maafkan aku karena telah menyakitimu tadi. Itu nggak masalah. Sekarang kita lompat ke keesokan harinya. Ini di hotel kayaknya ya. Di itu The Commercial HO, cuma kepotong. Lanjut. Dalam ruangan di sini mereka bertiga ya. Susum berkata, kau menempatkan seorang putri langsung di hotel. Keberanianmu cukup besar. Mandala merespon, apa ada tempat di dunia ini yang lebih aman dari kerajaan naga? Susum merespon, itu belum tentu benar. Saya bahkan diserang oleh sekelompok orang kemarin, menawarkan hadiah untuk saya di luar negeri, 10 juta dolar. Aku hanya perlu tahu siapa dalang di baliknya. Oke, terus pas dibuka, tiba-tiba ada baik banget nih yang modelannya mungkin mirip Yakuza kali ya tuh. Pegang pistol, megang AR, megang belati. Baik banget nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya di sini ya, di panel ini ya. Ada 8 orang yang menyegat mereka. Oh, bukan penyegat, lebih tepatnya pengawal ternyata. Susum bertanya, ada begitu banyak pengawal untuk misi ini? Mandala menjawab, mereka bertugas untuk melindungi putri tersebut. Nah, si cowok nih, masalahnya nih yang cowok orang gede nih, dia nggak dikasih tau namanya. Jadi, masa gue panggil si cowok? Si gede lah ya, gede. Gede berkata, inilah dia ada di ruangan ini. Tiba-tiba, apa yang kalian lakukan? Aku membawa orang yang diminta bosmu untuk kutemui. Si orang yang pengawal berkata, apa maksudmu membawa orang asing untuk menemui wanita itu? Dia bisa masuk jika dia mau, tapi dia harus diperiksa dulu. Susum merespon, memeriksa aku? Apa kau tahu siapa aku? Hah? Aku gak peduli siapa kau. Entah itu Tuhan atau setan. Pokoknya kami harus memeriksamu dulu. Itu benar, dia emang setan. Pemimpin pasukan Deathstroke dan Raja Tentara Bayaran. Setan. Hah, setan? Sebenarnya Satan sih, kan Satan bahasa Inggris kan. Cuma setan ya setan lah. Dalam hati si pengawal, sial, aku gak boleh kehilangan muka di depan orang-orang ini. Jika tidak, bagaimana bisa aku memimpin tim di masa depan? Susum berkata, ketuk pintunya, cepat masuk dan minta penjelasan. Oke, tiba-tiba, tunggu sebentar, siapa sebenarnya kau ini? Ternyata kau adalah pemimpin anjing dari keluarga yang berduka. Maksudnya kan, Susu kan pemimpin dari Deathstroke yang rekan-rekannya udah pada mokat kan karena dikhianati. Terus emang kenapa kalau kau setan? Waktu telah berubah dan kau ingin sombong di depanku? Itu mustahil. Hah? Apa yang kau katakan? Biarkan seorang rekan dari naga yang menjadi pemimpin. Gak heran pasukan Deathstroke hampir lenyap dengan hanya beberapa yang tersisa. Kau memang pantas mendapatkannya. Terus Susun langsung maju, ngambil senjatanya dan langsung menodongkannya ke kepalanya. Hei, lepaskan senjatamu, jangan bergerak. Hei, apa kau yakin ingin mengarahkan pistol itu pada aku?
Terus seseorang di dalam berkata, orang-orang dari pasukan Deathstroke, silakan masuk. Si gede berkata, bos memerintahkan kita untuk masuk. Kau bahkan gak bisa menjaga senjatamu sendiri. Kau terlalu lemah. Terus Susun dalam sekali gerak nih langsung ngedismantle. Gue gak tahu bahasa Indonesia, cuma kayak langsung kelepas semua senjatanya. Jadi harus kalau mau dipakai harus dipasang-pasang lagi dan langsung jatuhin. Terus mereka pun masuk. Dalam sekejap dia membongkar pistol itu hanya dengan tangannya aja. Apa dia manusia atau iblis? Dan akhirnya mereka masuk. Si gede berkata, Nona Kelly, inilah kapten kami, setan. Setan. Aku gak percaya ini. Dan aku telah mendengar banyak tentangmu, Tuan Su. Kelly berkata, selama sisa perjalanan saya akan mengandalkanmu, Tuan Su. Saya percaya bahwa saya akan sangat aman dengan perlindungan dari Raja Tentara Bayaran. Nona Kelly, apakah Anda tahu siapa pengkhianat yang mengkhianati kami 4 tahun yang lalu? Dalam hati Susun, ping. Apa tuh ping? Kelly menjawab, aku tahu. Aku akan memberitahumu saat kau mengantarku dengan selamat sampai tujuan. Bagaimana saya tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya? Saya mendengar bahwa Tuan Su diserang oleh penembak asing tadi malam. Saya mendapat kabar bahwa mereka yang melakukannya adalah kelompok tentara bayaran Wild Wolf. Kelompok tentara bayaran Wild Wolf. Jadi berita ini adalah hadiah pertemuan yang baik untukmu, Tuan Su. Susun bertanya, kelompok tentara bayaran Wild Wolf. Mandala menjelaskan, kelompok tentara bayaran Wild Wolf dikembangkan dalam 2 tahun terakhir. Katanya mereka mendapatkan dukungan dari pemilik kaya di belakangnya. Nggak buruk, keluarga Wilson. Hal lain yang menarik terjadi saat ini, orang-orangku menyelidiki hal ini. Ternyata raja pembunuh yang terkenal, dewa dan raja tentara bayaran, Satan atau setan, sebenarnya adalah orang yang sama. Wilson. Jadi itu sebenarnya mereka. Bagi yang lupa Wilson yang ini ya. Nih. Nah, ini yang jari udah hilang, yang ribut di kapal itu loh. Nah, apa? Bos masih? Ini sangat penting. Bagaimana dengan informasi ini? Apakah cukup untuk meyakinkanmu? Kekuatan perusahaan perdagangan global Timur Tengah benar-benar luar biasa. Bahkan rompi bawahku pun bisa dibuka. Nyonya Kelly, Anda benar-benar luar biasa. Meski begitu, saya masih membutuhkan perlindungan darimu seperti biasa. Jika tidak, saya mungkin tidak bisa kembali ke markas di Jurley. Jhurley. Jurley itulah. Susun bertanya, bolehkah aku bertanya, siapa musuhmu, Nona Kelly? Dalam hati Susun, apa mungkin musuh yang bahkan perusahaan perdagangan global Timur Tengah pun gak bisa menghadapinya? Kakak laki-lakiku. Dalam hati Susun, benar aja, drama pertikaian keluarga. Mungkin aku begitu baik sehingga cahayaku menembus martabatnya dan membuatnya merasa terancam. Dan aku takut dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi aku harus bertanggung jawab atas keselamatan diriku sendiri. Susun merespon, Nona Kelly, jangan khawatir. Bagaimanapun juga, ini adalah misi pekerjaan pertama dari kembalinya kami. Deathstroke Squad akan melakukan yang terbaik. Kelly merespon, Tuan Su, aku serahkan diriku di tanganmu. Oke, dalam hati Susun, kenapa ini terdengar aneh? Apa garis ini menggoda aku? Lalu di sini Susun naik pesawat. Cincu berkata, kenapa kau harus menarikku pagi-pagi sekali untuk naik pesawat? Aku sangat ngantuk. Terus datang si gede sama si Mandala. Si gede berkata, bos, 20 menit lagi menuju lokasi lompatan yang dijadwalkan. Mandala menambahkan, aku gak percaya. Kau berpikir untuk menyusup dengan parasut? Itu gak buruk. Berhentilah bicara omong kosong. Kelly ada di tangan kalian. Kuharap tidak ada kecelakaan pada saat terjun. Jangan khawatir, Nona Kelly sudah mendapat pelatihan khusus sejak kecil. Terjun payung sangat mudah baginya. Tiba-tiba, Cincu berkata, Tuan, ada seorang pria yang menatapmu dengan tatapan curiga. Susun bertanya, seperti apa dia? Coba jelaskan. Rambut coklat, hidung mancung, tanpa jenggot, bekas luka di sudut mata kanan. Dan yang itu. Sepertinya masih ada yang gak yakin dengan diriku. Terus Kelly datang bawain minum tuh. Siapa yang tidak yakin denganmu? Susun menjawab, bukan apa-apa. Nona Kelly, Anda terlihat cantik dengan gaun itu hari ini. Hal ini sangat mirip dengan keindahan klasik negara kita. Tuan Su, kau punya mulut yang manis. Terima kasih telah bersikap baik padaku. Cheers. Ting. Di sini diem doang ya si siapa lah ini, nggak tahu lah gue namanya. Terus si seseorang berkata, kita akan mencapai wilayah udara yang dijadwalkan. Silakan bersiap-siap untuk melompat. Oke, sampai jumpa. Dan akhirnya pada lompat. Susun bertanya, Mandala, bagaimana keadaan Kelly? Di sini udah sampai lantai ya, udah sampai tanah. Mandala menjawab, dia mendarat dengan selamat dan aku akan membawanya ke sana sekarang. Susun memegang sebuah tablet yang berisikan gambar seperti peta ya. Lokasi pendaratannya sama seperti yang direncanakan. Dan ada baiknya kita menunggu konvoi untuk menjemputnya. Mandala bertanya,
Di mana konvoi itu? Si orang itu menjawab yang ya itulah pemimpin pengawal itu. Gak ada sinyal di sini. Jadi aku akan mencari tempat yang tinggi untuk menghubungi mereka. Oi, orang besar, apakah Anda melihat konvoi? Gede menjawab, enggak, aku rasa tidak, bos. Terus di sini saat si Kelly membuka jas yang dipakai untuk terjun payung tadi, tiba-tiba ada titik tuh di dadanya dan awas, bahaya. Hei, musuh teriak, berlindung. Hei, Gede, pergi ke arah lain dan serang mereka. Hei, jangan bergerak. Di sini mereka berlindung di belakang sebuah pohon dan ternyata ada sniper, guys. Awas, mundur. Udah, pergi. Dan dengan cepat mereka pun langsung kabur. Susum berkata, oi orang besar, blokir mereka dengan senjatamu dan tahan mereka. Tapi pas lagi lari, si Kelly kesandung sama ranting pohon. Awas, bagaimana mungkin lokasi pendaratan telah diketahui untuk penyergapan ketika hanya ada beberapa orang dari kita yang mengetahuinya? Susum menjawab, sederhana aja, ada pengkhianat. Mungkinkah itu kau, Jones? Oh, namanya Jones. Atau kalau cara orang Indo ngomong tuh jomblo ngenes, Jonas. Kalian jangan bergerak. Di sini si Jones menodongkan senjata ke arah Susun. Bagaimana mungkin itu kau? Padahal aku sangat mempercayaimu dan kau benar-benar. Kenapa? Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Aku telah menjadi anjingmu yang setia. Namun apa hasilnya? Kau gak pernah menatap mataku, gak pernah memberiku jus. Susu merespon, bro, kalau kau ingin minum jus, kau seharusnya bilang padaku lebih awal. Aku akan mengirimkannya 2 ton. Diam, setan kan? Aku sudah lama melihatmu. Sekarang aku akan mengirimkanmu ke neraka. Siapa yang ingin kau kirim ke neraka? Tiba-tiba muncul Cincu. Hantu. Ayo, nunduk sekarang. Lalu Susun langsung ngambil pisaunya belati dan langsung dilempar. Dan pisaunya berhasil mengenai tangan dari si Jones. Dan akhirnya senjatanya pun terlepas. Sial. Dan dengan cepat si Jones langsung ditendang sama Susun. Berapa banyak orang yang akan datang dan bagaimana strateginya? Jangan coba-coba untuk mendapatkan informasi dariku. Kalau kau seorang pria, ayo bertarung tinju. Berani kau meminta 1 lawan 1 denganku. Terus Susun ngeluarin pistolnya. Oke, tolong ampuni aku. Aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu semuanya. Ada sebanyak 300 orang yang akan datang dan didirikan dalam 3 tingkat. Base camp ada di lembah sungai di sebelah barat. Hanya itu yang aku tahu. Susun berkata, itu orangmu. Anda yang putuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Terus si Kelly mengambil pistol dari Susun dan langsung menembak ke kepalanya. Kelly berkata, aku benci pengkhianat. Yang mengkhianatiku pasti akan mokat. Dalam hati Susun, tegas dalam membunuh, layak menjadi pewaris perusahaan terbesar di dunia. Si Gede berkata, bos, ada tentara bayaran di sekitar kita. Saya khawatir kita nggak akan mudah untuk keluar dari sini. Hal yang baik dari tempat ini adalah daerah dengan berhutan lebat. Mari kita bersembunyi dulu, Nona Kelly. Aku khawatir pakaianmu gak cocok untuk melarikan diri demi hidupmu. Maafkan aku. Terus di sini roket dirobek jadi biar gerakannya lebih leluasa. Susun berkata, dengan begini Anda tidak akan tersangkut di dahan dan mengungkapkan keberadaan kita. Kelly merespon, baiklah, aku mengerti. Susun berkata ke Mandala, keselamatan Nona Kelly ada di tanganmu. Mandala merespon, dimengerti. Selama aku hidup, dia akan baik-baik aja. Si Gede berkata, aku akan pergi mengintai. Terus Susun manggil Cincu, Tuan, apa yang kau ingin aku lakukan? Susun menjawab, seperti yang dikatakan Jonas, kau pergi mencari camp mereka. Dan kemudian, dan sekarang itu emang percakapannya habis ya. Sekarang kita lihat ada 3 mobil. 3 mobil di sini pakai senter mungkin nyari Susun dan kawan-kawan ya. Di sini pada berlindung di belakang pohon. Mandala berkata, patroli menjadi lebih sering dilakukan dan tampaknya area pencarian mereka menyusut. Ini hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan tempat ini. Bos, apakah kita tidak akan keluar saat hari sudah gelap? Akan menjadi masalah jika kita keluar saat siang hari. Jangan khawatir, kita nggak perlu keluar. Kelly bertanya, Tuan Su, orang yang mengkhianatimu saat itu adalah pensiunan anggota senior perusahaan keamanan internasional di Afrika Utara bernama Fer. Panjang banget. Kelly berkata, Tuan Su, orang yang mengkhianatimu saat itu adalah pensiunan anggota senior perusahaan keamanan internasional di Afrika Utara bernama Fernandelis. Itu? Apa itu dia? Bagaimana mungkin? Karena dia tersisih dari pusat kekuasaan keamanan Afrika Utara, dia memiliki dendam. Dia juga ingin melakukan satu serangan terakhir sebelum dia pensiun. Jadi dia mengkhianati tindakanmu. Kau memiliki sejarah kerjasama yang panjang dengannya. Jadi dia dapat mengetahui tindakanmu sebelumnya. Kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Jika aku nggak salah ingat, perjanjian kami adalah dengan diriku sebagai penarik, kau tidak akan bisa keluar. Kau telah melakukan yang terbaik. Jangan khawatirkan aku. Pergilah
Dalam hati Mandala, dia benar-benar ingin mengorbankan dirinya sendiri agar kita bisa kabur. Aku hanya ingin kau mengirim pesan kepada orang tuaku bahwa aku nggak bisa lagi bersama mereka dan meminta mereka untuk memaafkanku. Susu merespon, jangan khawatir. Aku sudah bilang, aku bisa mengantarmu pulang dengan aman. Aku pasti akan melakukannya. Tapi kenapa kau tidak mau keluar? Bukankah hanya karena tidak nyaman membawaku bersamamu? Yang harus aku lakukan adalah menghancurkan mereka. Jadi kenapa aku harus keluar? Si gede bertanya, ini udah berakhir. Bos nggak gila kan? Mandala berkata, meskipun aku juga suka bermain keras untuk mendapatkannya, tetapi dengan kami bertiga menghancurkan 300 tentara bayaran, kekuatan semacam ini terlalu banyak. Terus Cincu datang tuh. Hei, sudah selesai. Susu merespon, bagus. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kelly bertanya, kau berbicara dengan siapa? Tapi Susu nggak jawab. Udah, pergi. Dan di sini ada campnya ya, camp tentaranya. Sampah. Begitu banyak orang, bahkan nggak bisa menemukan 4 tikus itu. Orang yang kiri berkata, jangan khawatir. Perimeter sudah diatur dengan detektor inframerah. Mereka tidak akan bisa keluar. Mereka pasti masih bersembunyi di suatu tempat. Setelah matahari terbit, kita pasti akan menemukan mereka. Kemuliaan menghancurkan setan dengan tanganku sendiri. Itu harus menjadi milikku. Dan di sini ada apa namanya? Bukan barak, apa sih? Ini kayak tower gitu, ada lampu. Nih yang jaga ngantuk tuh. Dia nguap, tiba-tiba kena headshot. Dan terus mereka berdua maju. Dan ternyata dia ngeliat mereka berdua tuh. Hei, siapa kalian? Dan Susun langsung menembakinya. Hei tuh, apa yang terjadi? Lalu terjadi sebuah ledakan besar. Itu setan. Mereka menyerang perkemahan kita. Hah? Menyerang base campku atas inisiatifnya sendiri. Apa setan ini udah gila? Dan satu persatu orang-orang itu semua dibantai oleh Susun dan kawan-kawan. Cepatlah, bersiaplah untuk berperang. Dan di sini yang pemimpin nih, dia nginjek sesuatu. Hah? Ini jedar. Dan ternyata ada landmine. Hah? Bagaimana bisa ada ledakan di belakang? Orang kanan berkata, lapor, camp di belakang kita telah rusak. Kami telah menderita kerugian besar. Hah? Rusak? Bagaimana bisa camp dipenuhi dengan ranjau? MD, penembak, tahan mereka untukku. Baik. Di sini mobil ya. Mobil, terus ada senjata di atas gede. Jabingan. Pergilah ke neraka. Tapi pas mau ditembak, hah? Apa yang terjadi? Kenapa nggak bekerja? Senjatanya nggak bisa nembak karena kayak ada lem dalam senjatanya, jadi nggak nembak guys. Terus terjadi sebuah ledakan. Astaga, meriamnya meledak. Hei, ini di mana klip amunisiku? Punyaku juga hilang. Hei, apa yang terjadi? Dan jepret, satu headshot. Hei, ada penembak jitu. Semuanya merunduk. Sekarang kalian mau sembunyi? Sudah terlambat. Kelly bertanya, kenapa mereka semua nggak menembak? Entahlah. Tapi mungkin bosnya benar-benar orang yang sakti. Hei, ada penembak jitu di atas bukit. Di mana artileri kita? Hancurkan dia. Seseorang berkata, semua lubang artileri kita ditahan menggunakan lem. Terus tiba-tiba, ting ting ting. Hah? Ini? Jedar. Dan gila lumayan sakti ya. Kena bom gak semua kacau. Masih hidup tapi ya udah sekarat sih. Dia ngerangkak. Terus akhirnya ketemu sama Susun. Kemana kau mau pergi? Bagaimana kau melakukannya? Kau bisa menanyakannya di neraka. Dan sekarang di sini kita pergi nih ke Thurley. Tadi J ya, sekarang pakai T, ganti lagi. Di kantor pusat perusahaan perdagangan global Timur Tengah. Kita lihat ada 2 orang ya. Satu orang yang marah, satu lagi mungkin butlernya. Apa sih butler bahasa Indonesianya? Kayak pelayan gitulah. Orang yang marah berkata, pecundang, sekelompok pecundang. Mereka bahkan gak bisa menyelesaikan ini. Setelah jalan itu kembali, aku akan mokat. Kalau kau gak bisa menghabisinya, kau bisa pergi sendiri. Kau gak harus kembali hidup-hidup. Apa kau mengerti? Baik, jangan khawatir tuan muda. Aku tidak akan mengecewakanmu. Dan sekarang kita balik lagi ya ke Susun dan kawan-kawan. Mereka naik mobil, salah satu mobil musuh mungkin ya. Dan mereka pergi. Kelly berkata, hei, katakan padaku, bagaimana kau bisa melakukan itu? Mengacaukan perkemahan mereka sebelumnya. Dan apa yang dilihat Jonas sebelum dia mokat, tiba-tiba menembak tanpa pandang bulu. Susu menjawab, sayangnya, aku hanya bisa memberitahu 6 kata. Dia dengarkan, rahasia surgawi tidak boleh diungkapkan. Kelly membalas, apa kau sengaja menggoda aku? Terus si gede tiba-tiba berkata, bos, kita harus mengisi bahan bakar. Haruskah kita pergi ke kota untuk mengisi bahan bakar atau meninggalkan mobil dan berjalan kaki? Susu menjawab, aku ingat kota Biker, B-Y-K-E-R, Biker, ada di depan. Benar kan? Pergilah ke kota dan beli bahan bakar. Terus tiba-tiba tangan dari Susun digigit. Hei, kenapa kau menggigitku? Kelly menjawab, itu hukuman untukmu. Dan di sini kita lihat ya, mobil segede gaban ya, Hummer, masuk ke kota yang agak sempit gitu ya. Kayak cantik doang, rumah dalam gang gitu gak sih? Gue lupa lagi. TikToknya udah lama banget kayaknya. Mandala berkata, mereka pasti tidak akan beristirahat dan mungkin akan menyerang lagi di kota ini. Jadi waspadalah. Susun berkata,
kota biker adalah jalan menuju Thorley. Mereka pasti akan memilih tempat ini jika mereka ingin bergerak. Hanya saja, kita akan sampai di sana 1 jam sebelum mereka. Mandala bertanya, lalu kenapa kita masih di sini? Ayo pergi. Su menjawab, apa gunanya selalu bersembunyi? Karena mereka yang berperang. Kalau gitu ayo kita berperang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!